Perkenalan saya dengan brand Irfan tuh bisa dibilang masih lumayan baru lah ya. Bisa dihitung di bawah 1 tahun. Dan dari beberapa produk Irfan yang udah pernah saya coba, bisa dibilang hampir tidak ada yang mengecewakan. Termasuk TWS yang satu ini adalah Irfan Free Pro 3. Jadi kalau dicari di marketplace, TWS ini tuh range-nya masih TWS kelas menengah lah dengan harga di bawah 1 juta atau tepatnya 950.000. Dan di harga segini tuh emang cukup ketat ya persaingannya. Sebelum pembahasan lebih lanjut, pertama kita lihat dulu apa aja sih yang didapat kalau beli Irfan Free Pro 3 ini. Nah, untuk packagingnya ini tuh terbilang kecil banget ya, karena emang secara sizing dari charging case-nya ini termasuk salah satu yang paling kecil yang pernah saya coba. Padahal untuk ukuran baterai dari charging case ini juga hitungannya masih lumayan, nggak kecil-kecil banget dengan 420 mAh. Atau bisa dipakai buat ngecas TWS-nya dari habis banget itu sekitar 3-4 kali. Untuk daya tahan baterai dari TWS-nya ini untuk sekali pengecasan penuh dia bisa tahan sekitar 6 jam dengan kondisi ANC-nya itu diaktifkan. Atau bisa sampai 7 jaman kalau ANC-nya itu dimatikan. Dan untuk ngecas dari charging case-nya ini juga udah bisa menggunakan kabel ya, tentunya udah USB-C, itu juga bisa menggunakan wireless charging. Nah, kemudian untuk ear tips-nya itu kita dikasih cadangan sebanyak 4 pasang. Jadi total ada 5 pasang dengan yang udah kepasang di TWS-nya. Dengan total 5 pasang ini jadinya cukup fleksibel menyesuaikan dengan ukuran lubang telinga kita. Terus dalam paket penjualannya juga ada spare wing tips gitu yang punya ukuran wing berbeda-beda karena secara desain TWS ini tuh menggunakan model kapsul dengan half in ear dan ada wing tipnya untuk menahan saat dipakai jadi nggak mudah lepas. Sejauh ini fittingnya tuh aman ya, enak, ngepas, nggak mudah lepas, terus saat dipakai juga dia nyaman, nggak bikin sakit telinga kalau dipakai dalam waktu yang lama. Jadi aman kalau mau dipakai olahraga atau lari misalnya, terlebih dia juga udah ada rating IPX5, jadi untuk kena cipratan-cipratan keringat ini tuh lebih aman. Untuk tipe driver yang digunakan, dia menggunakan ukuran 7 mm bertipe wool composite yang secara ukuran emang bukan yang paling besar, tapi secara kodek dia udah bagus banget karena udah support kodek aptX. Dan dia juga udah ada certified sama Qualcomm Snapdragon Sound. Ini udah termasuk yang sangat bagus di kelasan harganya. Oh ya, selain itu TWS ini juga udah punya fitur ANC yang secara kualitas atau tingkat kekedapannya emang bukan yang paling kedap yang pernah saya coba. Tapi untuk harga sejutaan ini udah lumayan oke. Masih ada bocor-bocor suara tipis lah dari luar, tapi it's totally fine. Terus selain ada ANC, dia juga bisa set ke mode normal dan mode ambience mode untuk mendengar dengan lebih jelas suara di sekitar. Untuk koneksinya dia menggunakan Bluetooth 5.3 yang secara jarak sih bisa diklaim sampai 15 meter tanpa penghalang. Dan saat saya coba jaraknya, bahkan untuk kondisi berbeda lantai, koneksinya masih aman dan tidak terputus. Terus untuk Irfan Free Pro 3 ini juga punya fitur dual connection yang artinya TWS ini bisa connect ke dua device secara bersamaan. Jadi ini tuh mempermudah ketika pindah device dan juga punya kegunaan. Fitur dual connection ini yang paling saya suka adalah ketika saya pakai TWS-nya di komputer, lalu ada telepon masuk di HP itu nggak susah untuk pindahnya karena dia bakal otomatis pindah si koneksinya. Secara latensi juga TWS ini tuh udah aman, nggak berasa ada delay yang signifikan. Buat dipakai nonton, synchronize antara gerak mulut dan suara yang didengar itu masih sejalan. Dan kalaupun dibutuhkan latensi yang lebih rendah lagi, tinggal aktifin aja mode gamingnya dari aplikasi. Nah, seperti biasa ya ngomongin aplikasi untuk pengguna Irfan, ini wajib banget buat install aplikasi Irfan yang bisa langsung di-download aja dari Play Store atau App Store. Karena di aplikasi ini tuh ngasih fitur dan juga settingan yang seabrek. Di sini kita bisa atur beberapa mode ya, mode normal, ambient, atau noise cancelling untuk ANC-nya. Terus untuk noise cancellingnya juga ada beberapa profile, jadi bisa disesuaikan aja sama selera telinganya nanti seperti apa. Terus dia ada banyak banget pilihan equalizer mulai dari default, terus ada beberapa preset bawaan, ada custom equalizer yang bisa diotak-atik, terus ada equalizer dari Oluf yang biasa kerjasama dengan Irfan, dan juga ada dynamics equalizer. Nah, untuk kontrolnya TWS ini tuh menggunakan fitur touch control yang secara fungsi ini bisa diatur di aplikasinya tadi. Cukup banyak fungsinya ya, total ada 4 mulai dari single, double, triple touch, dan juga long press. Dan yang paling saya suka tuh dia ada fitur buat matiin touch controlnya, yang mana ini bakal kepake banget kalau misalnya pas lagi dipakai sambil tiduran. Cuman satu sih fitur yang kurang dari TWS ini tuh dia tidak ada fitur auto pause and play ketika TWS-nya itu dibuka atau dipasang kembali. Ini tuh fitur sederhana yang menurut saya bisa kepake banget, apalagi kalau di harga segini tuh biasanya di kompetitor tuh udah ada fitur auto play dan juga auto pause-nya. Nah, yang kalian dengar saat ini adalah kualitas mikrofon dari Irfan Free Pro 3 ini
di mana dia itu mempunyai total 6 buah mikrofon, 3 di sisi kanan dan 3 di sisi kiri, serta dia juga punya fitur noise cancelling untuk mikrofonnya yang harusnya secara kualitas mikrofon itu udah bagus. Ya, sebelum ini tentu saya udah coba dulu dan emang kualitas mikrofonnya itu terdengar sangat clear dan juga jernih. Dan kalian apakah bisa mendengar suara noise di sekitar? Di sekitaran saya ini lumayan ada beberapa suara noise, di luar juga cukup ada suara yang lumayan kenceng. Kira-kira bisa masuk atau bisa terdengar atau enggak. Jadi inilah kualitas mikrofon dari Earphone Free Pro 3 ini untuk dipakai telepon, terus juga pakai komunikasi, pakai meeting, dan lain sebagainya. Terakhir ya, untuk sound signature-nya atau sound quality-nya, nggak bosan-bosan saya ingetin masalah audio adalah masalah selera dan sangat bersifat subjektif. Bagus buat saya, belum tentu bagus buat kalian dan juga begitu sebaliknya. Jadi by default dengan equalizer default juga, saat pertama kali ngetes, jujur saya agak kaget dengan karakter audionya. Yang terdengar ini tuh bukan Earphone banget. Suaranya tuh terdengar mendem, vokal berasa kurang clear, terus treble-nya juga kurang ngencring, dan bass yang terdengar over. Jadi berasa kurang nyaman didengarnya buat saya. Tapi untungnya equalizer yang disediakan dari aplikasinya ini kan banyak ya, dan saya kurang begitu fasih juga untuk ulik-ulik custom equalizer. Sejauh yang saya coba, saya menggunakan preset aja yang dikasih. Preset yang cocok itu adalah paling masuk di telinga saya mode treble boost yang bisa ngangkat frekuensi high-nya jadi berasa lebih ngencring dan nggak begitu mendem. Atau yang paling oke sih menurut saya bisa pakai preset Olof Signature yang boosted, yang bikin karakter suaranya tuh lebih all around untuk berbagai genre lagu dengan bass yang tetap ada powernya, tapi terdengar lebih terkontrol dibandingkan dengan preset defaultnya tadi. Dan saya yakin untuk kalian para basshead, karakter seperti ini masih cukup masuk. Oke, itu dia tadi review saya dari Earphone Free Pro 3 ini, dan kalau kalian tertarik, link pembelian seperti biasa udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.